Pemirsa, seiring dengan penurunan level PPKM di berbagai daerah, pemerintah telah mengizinkan warga untuk berwisata dengan protokol kesehatan. Di Magelang, Jawa Tengah, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kawasan wisata Candi Borobudur. Wisatawan diwajibkan untuk melakukan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk. Para pengunjung juga diperiksa suhunya serta diminta untuk tidak berkerumun ataupun bergerombol. Diharapkan dengan geliat kembali wisata di kawasan Candi Borobudur ini akan membuat roda ekonomi masyarakat kembali bangkit. Mencatat adanya penurunan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Bali, penerapan PPKM dan vaksinasi massal yang gencar menjadi kunci utama untuk menekan angka kasus. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan per 11 Oktober 2021 kasus COVID-19 di Indonesia dan di Jawa Bali telah turun masing-masing sebesar 98,9% dan 97,7% dari puncaknya di tanggal 15 Juli lalu. Hal ini tidak lepas dari penerapan PPKM darurat khususnya di Jawa Bali serta gencarnya pelaksanaan vaksinasi massal. Hingga 14 Oktober cakupan vaksin dosis pertama mencapai lebih dari 104 juta orang atau 50% dari target dan 60 juta untuk dosis kedua untuk setara dengan 29% dari target. Dengan kondisi ini pemerintah percaya diri untuk kembali membuka penerbangan internasional tentunya dengan sejumlah persyaratan. Ya, melandainya kasus COVID-19 di Indonesia rupanya menuai pujian beberapa pihak termasuk Bank Dunia. Suksesnya vaksinasi dan komitmen pendanaan pemerintah dinilai menjadi kunci utama penanganan COVID-19 di tanah air. Dalam sebuah artikel, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Satu Kahkonen, ini menjelaskan bahwa Indonesia telah berhasil menangani pandemi dengan dua cara yang sangat efektif. Menurut Kahkonen, Indonesia berhasil membangun persepsi bahwa vaksinasi yang cepat mampu memitigasi efek dari infeksi COVID-19. Poin kedua adalah fokus pemerintah kepada penanganan pandemi, utamanya di sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan juga dampak mitigasi dampak sosial. Selain Bank Dunia, Nikkei Asia juga memuji penanganan COVID-19 di tanah air. Berdasarkan indeks pemulihan COVID-19 yang dirilis pada 6 Oktober, Indonesia berada di urutan teratas untuk kawasan ASEAN. Indonesia sempat mengalami masa-masa sulit COVID-19 ketika kasus ini mencapai puncaknya pada Juli 2021. Meski sempat mengalami masa sulit dengan kasus COVID-19 tertinggi, serta tingkat keterisian kamar rumah sakit yang tinggi, Indonesia bisa kembali bangkit. Pemirsa, dan untuk membahasnya mengenai perkembangan COVID-19 di tanah air, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, salam sehat, Bu Siti. Baik, kita tahu kondisi sekarang ini cukup landai. Angka penurunan kasus nasional cukup signifikan, yaitu 98% jika dibandingkan puncaknya pada Juli 2021. Lalu bagaimana Kemenkes menyikapi ini? Iya, yang pertama adalah apresiasi dan ucapan terima kasih khususnya pertama kepada tenaga kesehatan ya yang memang berjuang di garda terdepan pada waktu itu. Yang kedua adalah tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berkontribusi dan tentunya mendukung upaya kita bersama untuk keluar dari pandemi ini. Dan yang terakhir tentunya teman-teman media yang terus-menerus ya mengedukasi masyarakat untuk kita semua segera bekerja sama, bergotong royong mengendalikan pandemi ini. Nah, tentunya dari apa yang sudah kita ketahui bahwa dalam waktu 2 minggu kita bisa menurunkan angka kasus puncak tertinggi yaitu sebanyak 58% dan yang kemudian diikuti dengan penurunan yang secara signifikan untuk kasus
kesakitan, kematian ya, bahkan jumlah orang yang sembuh juga terus meningkat sehingga pada akhirnya kalau kita melihat saat ini laju penularan kita itu sudah di bawah angka kurang dari 1, Iya, rata-rata 0,96. Jadi kalau kita lihat jumlah kasus konfirmasi positif kita saat ini itu sudah lebih rendah dibandingkan saat sebelum bulan Juli. Jadi bahkan sudah baik. lebih rendah dari Maret sampai dengan April 2021. Jadi ini luar biasa, angkanya kemarin adalah kurang dari 1.000 untuk kasus konfirmasi. Iya, ini terkait dengan vaksinasi yang kita tahu kalau untuk suntikan pertama ini sudah hampir setengahnya dari target begitu ya. Tapi bagaimana Kementerian Kesehatan bisa mengejar yang suntikan kedua yang masih rendah tentu saja ya? Iya, tentu ya alhamdulillah ya kita bisa sampai saat ini sudah mencapai angka 105 juta dosis pertama. Artinya dari 208 juta dosis itu kita sudah mencapai 50% masyarakat. Artinya Iya, kalau kita bicara untuk minimal 70% yang mendapatkan perlindungan dari dosis pertama ini ya kita tinggal dalam beberapa minggu lagi ya untuk kemudian bisa kita capai. Jadi kita cukup optimis nanti di akhir atau pertengahan dari November kita bisa sudah mencapai angka 70% dari 208 dan bahkan kita menargetkan sampai dengan Desember itu setidaknya 90% dari 208 juta ini sudah mendapatkan dosis pertama. Di sisi lain kita juga terus akan mendorong penyuntikan untuk dosis kedua. Artinya yang pertama adalah kita saat ini dengan ketersediaan vaksin yang ada kita mendorong vaksin itu dipastikan dulu memenuhi kebutuhan untuk dosis kedua pada minggu tersebut, lalu kemudian sisanya untuk dosis pertama supaya tadi semua orang lebih banyak dulu mendapatkan kekebalan dosis dari dosis vaksin penyuntikan pertama ini. Strategi kedua nanti kalau sudah kita mencapai dosis vaksin pertama cukup tinggi, kita kejar lagi sesuai dengan waktunya untuk dosis kedua sehingga perlindungan itu akan semakin optimal tentunya dengan 2 kali penyuntikan dosis ini. Dan kita cukup optimis dengan ketersediaan vaksin yang terus bertambah sampai dengan iya. Desember. Ingat kita masih punya total kurang lebih 220 juta dosis yang akan kita terima sampai dengan akhir Desember 2021 ini. Baik, Bu Siti, menyikapi adanya ketimpangan vaksinasi di beberapa daerah di Indonesia. Kalau lihat Jakarta dan juga Bali memang persentase pencapaiannya cukup tinggi di atas 50%. Lalu bagaimana dengan provinsi-provinsi lainnya yang memang angka persentasenya mungkin masih belasan? Ya, ini juga merupakan upaya kita ya di tengah tentunya keterbatasan vaksin yang kita terima dari produsen vaksin di luar negeri. Kita tahu jumlah ketersediaan vaksin kita ini baru 50% sampai 55%. Nah, dengan adanya jumlah vaksin yang terbatas dan ini juga salah satu ya rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia bahwa untuk mengoptimalkan dampak daripada pemberian vaksinasi di tengah pandemi COVID-19, tentunya kita harus memiliki strategi dan prioritas. Untuk itu selain kemarin kita sempat memfokuskan dan memprioritaskan kepada tenaga kesehatan, lansia dan juga pemberi pelayanan publik. Nah, di tahap kedua ini kan sudah seluruh masyarakat di atas usia 12 tahun itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau kita harus memvaksinasi seluruhnya, vaksin kita ini belum datang semuanya. Sehingga strategi yang kita lakukan adalah pertama, kita optimalkan atau kita prioritaskan jumlah vaksin ini sekitar 60% berada di Pulau Jawa dan Bali. Mengapa di Jawa dan Bali? Karena 70%, 80% kasus konfirmasi positif itu berada di Jawa Bali. Yang kedua adalah kita melihat peta dari varian atau mutasi virus. Kita tahu varian Delta itu paling banyak dan paling banyak juga di Jawa Bali dan di Jakarta itu yang paling banyak sekali karena sampai 1.000 lebih varian Delta. Jadi pada yang ada variasi, mutasi ini kita utamakan. Makanya kemudian ibu kota provinsi di Pulau Jawa Bali dan aglomerasi di Jawa Bali menjadi prioritas utama di dalam 60% yang kita alokasikan. Nah, sementara 40% ini kita distribusikan ke luar Jawa dan Bali, tapi kembali lagi prioritas utamanya adalah di ibu kota provinsi di luar Jawa Bali karena itulah yang merupakan pusat laju penularan yang paling tinggi. Jadi kita mencoba melakukan prioritas sama seperti kita melakukan prioritas di tahap pertama sebelumnya di Januari. Nah, tapi pasti semua akan kita distribusikan dan masyarakat tidak perlu takut bahwa vaksin ini akan tiba dan pemerintah menjamin untuk seluruh masyarakat sesuai sasarannya mendapatkan vaksinasi. Baik, Bu Siti, ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Kita tahu memang jumlah angkanya sudah melandai, tapi
diperkirakan gitu kan ada pergerakan masyarakat ini akan menjelang libur akhir tahun begitu. Sebetulnya apa strategi pemerintah sendiri untuk menjaga tren positif baik ini? Nah, yang pertama strategi pemerintah adalah kita meminta masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Kita ingin kondisi yang sudah baik ini di mana kita sudah memulai berbagai aktivitas, baik itu aktivitas perdagangan, aktivitas sosial kita, aktivitas keagamaan kita, aktivitas pariwisata, kita sedikit relaksasi ya dengan kondisi ini. Nah, itu tentunya adalah keinginan kita semua, keinginan masyarakat Indonesia. Jadi kita harus bersama-sama menjaga kondisi ini tetap pada kondisi laju penularan yang terkendali, sehingga tentunya relaksasi kemudahan untuk melakukan aktivitas ini akan tetap terus dan tentunya pada ujung akhirnya akan menggeliatkan ekonomi kita, membangkitkan kita ekonomi kita kembali. Nah, ini yang menjadi penting. Satu harus kita sadari bahwa mobilitas pergerakan pasti akan meningkat karena ada relaksasi kegiatan. Tetapi jangan lupa prokes harus dilaksanakan. Baik Bu Siti, saya juga masih memiliki pertanyaan tentang kekhawatiran adanya ancaman gelombang 3 COVID-19. Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa. It's a new evolution, a passion to become a real champion. It's a pure motivation to make a good and healthy lifestyle. And let's moving forward to reach your maximum speed. Welcome to the next level of sport. This is MNC Sport. Mengisi waktu pagi dengan berita pilihan. Pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan stok untuk mencukupi kebutuhan vaksin di Indonesia. Menemani Anda setiap harinya sebelum beraktivitas. Yang kita lakukan adalah pengangkutan kendaraannya, terus kita pindahkan dia ke tempat yang aman. Saksikan Good Morning Indonesia setiap hari jam 7:30 pagi di MNC News. Baik, masih bersama kami, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, jubir dari Kemenkes RI. Bu Siti, bagaimana ini menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap dengan ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19? Iya, tentunya protokol kesehatan yang memang harus terus kita jalankan kan. Kemudian kita juga sudah mencoba membantu, mencoba memberikan upaya pencegahan dengan adanya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, di mana dengan adanya sistem dengan Peduli Lindungi ini kita bisa mencegah masyarakat yang tentunya positif COVID tanpa bergejala ataupun mereka yang kontak erat yang harusnya melakukan isolasi dan karantina untuk kemudian dicegah untuk melakukan aktivitas di berbagai tempat publik. Yang kedua adalah testing dan tracing yang tetap kita lakukan, dan kami tentunya menghibau masyarakat kalau kemudian mendapat SMS bahwa pernah dikatakan kontak erat ataupun merasa kesehatannya terganggu, segera mau untuk dites. Karena dengan angka positivity rate yang sudah kurang dari 1% ini, gejala itu memang akan sangat sulit untuk dirasakan. Jadi yang paling baik segera testing, karena dengan segera testing kita deteksi dini sakit kita, pasti kita mencegah kita jatuh sakit berat, dan yang paling penting tidak menularkan kepada orang lain. Karena kemudian kalau kita menularkan pada
orang lain akan menularkan kepada orang lain lagi, dan orang lain akan menularkan orang lain. Dan ini tentunya menjadi ancaman terhadap gelombang ketiga. Yang kedua adalah batasi mobilitas. Jadi kita tahu kita ini belum selesai dari masa pandemi. Ingat virus Delta adalah masih virus yang mendominasi di negara kita ini dan akan selalu setiap saat mengintai kita saat kita lengah. Jadi tetap protokol kesehatan, jangan euforia walaupun kondisi sudah semakin membaik, dan segera divaksin. Itu juga sesuai dengan jadwalnya. Ini tentu saja menjadi perhatian kita semuanya di tengah suksesnya kita bisa menekan angka pandemi COVID-19 ini, tentu dengan protokol kesehatan yang harus dipertahankan, begitu ya Bu Siti ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir Kemenkes RI sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, terima kasih Mbak Irma Mas. Ya baik pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari kebersamaan kita di Indonesia Petang hari ini. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Irma Meida. Dan saya Ajat Turatma. Sampai jumpa.